Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, banyak dari kita mungkin tidak membayangkan bahwa iblis pernah menangis. Inilah makhluk yang begitu angkuh, yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata pernah menangis karena satu hal, bukan karena bertaubat, bukan karena sesal, tetapi karena takut dengan sesuatu yang datang dari langit. Lalu apa yang membuat iblis gemetar dan menangis? Mari kita telusuri kisahnya. Iblis dalam banyak ayat dan hadis digambarkan sebagai makhluk yang sombong, keras kepala, dan penuh tipu daya. Ia bahkan berani membantah langsung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia berani menantang dan menggoda manusia hingga akhir zaman. Namun ada satu hal yang membuat iblis menangis seperti anak kecil, dan itu bukan senjata, bukan malaikat, bukan api neraka, tetapi sesuatu yang sering kita abaikan. Inilah ayat yang membuat iblis menangis. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajdah lalu ia sujud, maka setan menjauh dan menangis seraya berkata, celaka aku, anak Adam diperintah sujud, lalu sujud, maka baginya surga. Aku pun diperintah sujud, lalu aku membangkang, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. Iblis menangis karena seorang manusia membaca ayat sajdah dan sujud karenanya. Sujud, gerakan paling rendah dalam sholat. Namun dalam posisi itu, kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat kita sujud karena ayat sajdah, iblis melihat kebenaran yang dulu ia abaikan. Ia merasa iri, ia sadar, tetapi bukan taubat yang ia pilih. Ia hanya menangis karena tidak bisa kembali. Tangisan iblis bukanlah tangisan harapan, tetapi tangisan penuh dendam dan putus asa. Iblis tahu, sujud yang dulu ia tolak, kini menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Setiap kali ia melihat manusia bersujud, iblis terkenang akan kesombongannya sendiri. Tangisan iblis adalah tangisan makhluk yang tahu kebenaran, tetapi tidak mau tunduk. Selain karena ayat sajdah, ada beberapa riwayat lain yang menyebutkan momen ketika setan atau iblis menangis. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, saat mendengar azan dikumandangkan. Rasulullah bersabda, apabila setan mendengar azan, ia lari terbirit-birit sambil kentut agar tidak mendengarnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, saat seorang hamba bertobat dengan sungguh-sungguh, setan akan berkata, sungguh celaka aku, hamba ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saat manusia membaca surat Al-Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Tangisan ini adalah bentuk kekalahan mereka terhadap cahaya iman. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangisan iblis tidak akan mengubah nasibnya, karena ia menangis tetapi tidak kembali. Berbeda dengan kita, tangisan kita bisa menjadi penghapus dosa jika dibarengi dengan taubat. Maka jangan biarkan setan mentertawakan kita karena tidak sujud. Biarkan dia menangis karena kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika sujud membuat iblis menangis, maka perbanyaklah sujud agar air matanya terus mengalir sampai hari kiamat. Semoga kita dijauhkan dari kesombongan iblis dan dimasukkan ke golongan orang-orang yang rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kisah iblis pernah menangis. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.